Halo semuanya, kalau pada video sebelumnya kalian sudah mempelajari materi tentang perbandingan sisi-sisi dari dua bangun yang saling sebangun, maka kita untuk video kali ini akan mempelajari bagaimana menghitung sisi-sisi dari dua bangun yang saling sebangun. Oke, kita mulai dari contoh yang pertama, yaitu kesebangunan pada segi 4. Bisa kalian lihat di situ ada dua bangun persegi panjang. Untuk persegi panjang yang kecil ada ukuran 15 dan 10. Kemudian untuk persegi panjang yang besar ada ukuran 27 dan P. Nah, untuk mencari nilai P atau panjang dari sisi P, maka kita menggunakan konsep rasio, yaitu perbandingan sisi-sisi yang saling sebanding untuk mencarinya. Nah, bila kita menuliskan P per 10, ya, P ini pasangannya dengan sisi pada persegi panjang yang kecil adalah 10, sedangkan 27 itu pasangannya dengan sisi atau sebanding dengan sisi yang panjangnya 15. Maka kita bisa tulis P per 10 sama dengan 27 per 15. Dimana kalau kita mulai dari P, yaitu dari sisi persegi panjang yang besar, maka kita juga harus memulai kembali dengan sisi yang lain yang juga pada persegi panjang yang besar, yaitu 27. Kalian juga boleh menuliskan perbandingannya 10 per P, tapi nanti sama dengannya menjadi 15 per 27. Langkah selanjutnya dikalikan silang, 15 kalikan P sama dengan 10 kali 27, maka P-nya bisa dihitung 27 kali 10 atau 10 kali 27 per 15. Kita bisa sederhanakan, ya. Misalkan 10 sama 15 sama-sama bisa dibagi 5, maka nanti yang 10 jadi 2, yang 15 jadi 3, kemudian 27 sama 3, yang 27 jadi 9, yang 3 jadi 1, sehingga P-nya adalah 9 kali 2, yaitu 18. Contoh selanjutnya, kesebangunan pada segitiga. Nah, di sini ada dua sisi yang belum diketahui, yaitu sisi X dan Y. Nah, jika ada dua sisi yang belum diketahui, maka kalian harus mencarinya secara satu persatu ya. Kita mulai dulu dari sisi yang X. Nah, kalau yang X ini, nah, sisi X ini pasangannya sama sisi siapa? Jelas, sisi X ini pasangannya sama 5. Jadi, X per 5. Lah, sama dengannya juga kita ambil angka yang dua-duanya diketahui. Karena tadi X itu adalah dari segitiga yang besar, maka sama dengannya dari 10 per 6. Seperti biasa, kalian kalikan silang. Oke, nah X-nya 10 kali 5 per 6. Kemudian bisa disederhanakan sehingga menghasilkan X-nya itu adalah 50 per 6. Dan hasil sederhananya adalah 25 per 3. Baru kita bisa menentukan atau bisa menghitung kembali untuk sisi yang Y. Nah, kalau sisi yang Y berarti kita menggunakan Y per berapa? Ya, Y per 8 ya, karena Y itu perbandingan sisinya dengan 8. Y per 8 sama dengannya masih sama 10 per 6. Kemudian kita kalikan silang. Oke, sama. Kemudian kita sederhanakan sehingga menghasilkan Y-nya yaitu hasil paling sederhananya itu 40 per 3. Oke, selanjutnya masih sama, kita diminta nilai X dan Y. Oke, sama, kita cari satu persatu. Kalau kita lihat di antara X dan Y, kita paling mudah cari yang mana dulu ya? Kita cari yang X dulu ya. Kenapa? Karena kalau X pasangannya sudah ada, yaitu 120. Sehingga kita bisa tulis X per 120, kemudian sama dengannya. Nah, kalau kita mulai dari X, yang mana X ini dimulai dari segitiga yang kecil, maka nanti sama dengannya menjadi 14 per 35. Oke, kemudian kita kalikan silang 35 ketemu sama X, dikalikan X, kemudian 14 dikalikan 120, sehingga menghasilkan 35X sama dengan 14 kali 120, kemudian X-nya sama dengan 14 kali 120 per 35. Nah, kalian bisa sederhanakan terlebih dahulu ini ya. Oke, bisa saling dibagi, misalkan 14 sama 35 dan seterusnya, sehingga menghasilkan hasil X-nya itu adalah
48. Oke. Next, bagaimana dengan nilai Y? Nah, kalian lihat di sini Y ini adalah sisi miring dari segitiga yang kecil, maka untuk pasangan sisi sebandingnya juga harus dari sisi miring dari segitiga yang besar. Padahal sisi miring segitiga yang besar juga belum diketahui nih. Lah, lalu bagaimana? Oke, untuk mencari nilai Y, maka harus mencari panjang sisi miring dari segitiga yang besar. Nah, kita gunakan konsep Pitagoras. Kenapa menggunakan konsep Pitagoras? Karena kalau kalian lihat di situ gambarnya adalah segitiga siku-siku. Oke, 35 sisi tegak, 120 juga sisi tegak. Kita juga bisa menggunakan langsung konsep triple Pitagoras ya. Kalau konsep Pitagoras, ingat sisi miring itu adalah akar dari dua sisi tegak yang dikuadratkan gitu ya. Akar dari 35 kuadrat ditambah 120 kuadrat seperti itu ya. Atau kita bisa menggunakan konsep triple Pitagoras. 35 dan 120 itu kelipatan triple yang mana? Ya, kita lihat dari angka 35. 35 ini ada dua kemungkinan ya. Dari triple 5, 12, 13 dan triple 7, 24, 25. Nah, di antara dua triple itu yang paling memungkinkan adalah triple 7, 24, 25. Kenapa? Karena 7 kalau dikalikan 5 hasilnya 35, sedangkan 24 juga kalau dikalikan 5 hasilnya menjadi 120, sehingga cocok kedua-duanya ya, dari pasangan triplenya dan pengalinya. Sehingga sisi miringnya adalah 25 dikalikan berapa? Ya, dikalikan 5 sehingga 125. Maka bisa kita tulis perbandingannya Y per 125 sama dengan 14/35. Dengan langkah yang sama dikalikan silang seperti ini. Nah, silakan kalian bisa hitung untuk mencoba secara mandiri. Nanti ketemu nilai Y-nya berapa. Oke. Nah, bagaimana dengan dua segitiga yang digabung? Nah, pada saat materi atau di video sebelumnya yang perbandingan segitiga yang digabung ya, di sini berarti ada dua segitiga, yaitu kalau kita pisah gitu ya, ada segitiga yang kecil dan segitiga yang besar. Nah, untuk kasus ini, untuk segitiganya sudah menghadap ke arah yang sama, jadi kita bisa dipisahkan seperti ini. Nah, untuk segitiga yang besar, kan ini dari panjangnya dari ujung sini ke ujung yang satunya, ini adalah ada X, kemudian juga ada 6, maka di sini adalah X plus 6. Kemudian yang ini adalah 6. Nah, untuk segitiga yang kecil, nah di sini segitiga yang kecil adalah dari sini ke sini, berarti 6 dan ini adalah 4. Baru habis itu kita gunakan konsep rasio atau perbandingannya. Oke, sekali lagi hati-hati ya untuk dua segitiga yang berhimpit ini ya. Kalian harus jeli ya untuk menata perbandingannya. Jangan sampai kalian menata perbandingannya salah ya. Oke, kalau dari sini kita bisa tulis perbandingannya 6 per X plus 6. 6 yang dimaksud itu adalah 6 yang di sini ya. 6 yang ini dibandingkan dengan X plus 6. Kemudian karena kita mulai dari sini, segitiga yang kecil, maka sama dengannya 4. Nah, pernya per 6 yang di sini. Oke, kali silang masih sama. Nah, hanya saja ini bedanya karena ini ada X plus 6, maka ini kan satu paket ya. Jadi ini adalah bentuk satu ada penghubung X plus 6 ini sepaket, maka kita harus kalikan. Ingat, untuk perkalian aljabarnya, maka ini 4 harus dikalikan sama X dan juga 4 dikalikan plus 6 sehingga menghasilkan 4X plus 24 sama dengan 36. Kemudian 4X sama dengan 36 min 24. Nah, setelah itu ya hasilnya 4X sama dengan 8 ya, 36 dikurangi 24. Kemudian X-nya itu 8/4. Nah, kemudian X-nya sama dengan 2. Oke, pada contoh soal yang terakhir ya, ini hampir mirip dengan contoh soal sebelumnya, hanya saja di sini untuk sama-sama segitiga berhimpit, cuman ini berhimpitnya posisinya masih belum menghadap ke arah yang sama.
Maka tugas kita adalah untuk memisahkan segitiga kecil dan besarnya. Kemudian setelah itu juga kita pastikan bahwa kedua segitiga tersebut menghadap ke arah yang sama. Nah, oke. Yang pertama kita dari segitiga yang besar terlebih dahulu ya. Ya, BDC. Nah, di sini kita ikuti simbolnya, simbol alfa dan lingkaran kecil ini ya, berada di bawah, maka nanti untuk segitiga yang kecil juga untuk simbol alfa dan lingkaran kecil juga harus menghadap atau harus berada di posisi yang sama, yaitu berada di bawah. Pada beberapa contoh soal, untuk simbol lingkaran kecil itu biasanya tidak diketahui, maka kita bisa mengetahuinya itu dengan menentukan bahwa di setiap segitiga yang saling berhimpit pasti akan ada satu sudut yang berhimpit pula. Artinya sudut itu akan berada di kedua segitiga. Nah, dalam kasus ini adalah sudut C ya. Nah, biasanya nanti tadi simbol kecil itu tidak di beberapa kasus itu tidak ditunjukkan ya. Jadi hanya ada satu simbol saja, yaitu simbol alfa. Nah, untuk yang satunya lagi kita berpatokan di sudut yang berhimpit. Nah, sudut berhimpit ini, sudut C, kalau dalam gambar atau contoh soal ini, itu harus menghadap posisi yang sama, seperti itu ya. Oke, sehingga segitiga kecilnya posisinya menjadi seperti ini, di mana ya, yang bersimbol alfa ini kan harus di bawah ya, berarti huruf F itu sekarang ada di sini, di bawah, sedangkan E-nya yang di atas. Kemudian kita masukkan angkanya, di sini ada DF7, FC9, kemudian BE-nya X dan EC 8. Nah, kita tentukan atau yang ditanyakan nilai X. Nah, berdasarkan yang soal tadi ya, angka-angkanya sudah kita letakkan sesuai dengan yang diketahui di soal. Nah, kemudian kita tuliskan kembali pada masing-masing segitiga. Nah, di segitiga yang besar DC, ingat tadi ya, DC itu segitiga besar itu dari ujung ke ujung. Oke, sekali lagi DC ini dari ujung ke ujung. Nah, dari ujung ke ujung di sini DC ini 7, ini 9, maka dari ujung ke ujungnya adalah 7 tambah 9 yaitu 16. Sedangkan BC juga sama, BC itu dari ujung ke ujung, berarti BE-nya X, EC-nya 8, maka BC-nya adalah X tambah 8. Kemudian di segitiga yang kecil ya, EC kita tuliskan ulang saja di sini 8 dan FC ini 9. Sehingga menghasilkan perbandingan seperti ini. 9 per X plus 8 sama dengan 8 per 16. Maka kali silang 8 ketemu dengan X plus 8. Nah, sama dengan 9 kali 16. 8 kalikan X dan juga plus 8, yaitu jadi 8X plus 64. 9 kalikan 16 menjadi 144. Kemudian 8X sama dengan 144 dikurangi 64, 8X-nya sama dengan 80, sehingga X-nya sama dengan 88, X-nya adalah 10. Oke, sekian, terima kasih.